Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How do you do? Sehat-sehat dan bahagia kan? Alhamdulillah. Masih di lesson 3 dengan tema yang sama, My Living Room. It's a tidy living room. Pada video yang sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang benda-benda apa saja sih yang terdapat di living room. Video pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang preposition of place. Apa sih preposition of place tersebut? Prepositions of place adalah kata yang digunakan untuk menunjukkan tempat atau letak atau posisi dari suatu objek. Objeknya bisa benda, bisa hewan, bisa manusia, bisa tumbuhan, apa saja ya. Sebenarnya prepositions of place itu ada banyak, tapi hari ini kita akan belajar beberapa saja. Prepositions of place yang pertama yang akan kita pelajari adalah in front of, artinya adalah di depan. Bisa kita lihat pada gambar itu ada seekor gajah yang sedang duduk di depan sebuah kursi. Ingat, in front of artinya adalah di depan. Contoh penggunaan kalimatnya adalah the elephant is in front of the chair. Artinya ada seekor gajah yang berada di depan kursi. Yang berikutnya adalah behind. Artinya adalah di belakang. Behind adalah lawan dari in front of. Bisa kita lihat pada gambar ada seekor gajah yang sedang duduk di belakang kursi. Ingat, behind artinya adalah di belakang. Contoh penggunaan kalimatnya adalah the elephant is behind the chair. Seekor gajah berada di belakang kursi. Sekedar mengingatkan bahwa chair itu adalah kursi. Kursi yang tidak ada tangannya ya, yang tidak ada tempat untuk mengistirahatkan tangan. Sedangkan kursi yang ada tempat untuk mengistirahatkan tangan adalah armchair. Nah, di dalam gambar bisa kita lihat ada sebuah pohon besar dan di depan sebuah pohon besar sedang berdiri seorang anak perempuan. Di belakang pohon sedang berdiri seorang anak laki-laki. Ingat, in front of artinya di depan, sedangkan behind artinya di belakang. Kita bisa menggunakan kalimat the girl is in front of the tree untuk menyatakan seorang anak perempuan atau the girl, seorang anak perempuan berada di depan pohon. Dan untuk menjelaskan seorang anak laki-laki yang sedang berdiri di belakang pohon, kita bisa menggunakan kalimat the boy is behind the tree. The boy itu artinya adalah anak laki-laki dan behind adalah di belakang. Sedangkan tree adalah pohon. Jadi the boy is behind the tree. Ada seorang anak laki-laki yang berada di belakang pohon. Yang berikutnya ada beside. Artinya adalah di samping. Bisa kita lihat pada gambar ada seekor bebek yang sedang berdiri di samping seekor siput. Kalimatnya, the duck is beside the snail. Bebek berada di samping siput. Contoh yang berikutnya ada
The lamp is beside the chair. The lamp itu adalah lampu. Lampunya berada di sebelah kursi. The next is under. Under artinya di bawah. Bisa dilihat pada contoh ada kucing yang sedang tidur di bawah kursi. Contoh kalimat bahasa Inggrisnya adalah the cat is under the chair. Seekor kucing berada di bawah kursi. Prepositions of place yang berikutnya adalah lawan dari under atau di bawah, yaitu on. Artinya adalah di atas. Bisa kita lihat ada sebuah buku yang diletakkan di atas sebuah meja. Kalimat bahasa Inggrisnya bisa kita gunakan the book is on the table. Bukunya berada di atas meja. Nah, terus bagaimana dengan gambar berikut ini? Ada sebuah meja yang mana di bawah meja tersebut ada seekor kucing yang sedang beristirahat. Dan di atas sebuah meja ada diletakkan sebuah vas bunga. Where is the cat? Di manakah letak kucingnya? And where is the vase? Di mana sih posisi vas bunganya? Kalimat bagaimana yang digunakan untuk menjawabnya? Where is the cat? Di mana kucingnya? Kucingnya berada di bawah meja. The cat is under the table. Where is the vase? Di mana vas bunganya? Vas bunganya berada di atas meja. The vase is on the table. Prepositions of place yang berikutnya adalah above. Artinya adalah di atas. Above dan on memiliki arti yang sama, yaitu di atas. Anak-anak perhatikan contoh gambarnya. Di mana sih letaknya lampu? Apakah di atasnya meja? Iya, betul. Lampunya memang betul berada di atas meja. Lalu kenapa kok tidak menggunakan on, Bu Windy? Kenapa kok menggunakan above? Karena lampunya tidak menyentuh meja. Dia menggantung, tidak mengenai permukaan mejanya. The lamp is above the table. Lampunya berada di atas meja. Nih, perhatikan. Ada sebuah apel yang diletakkan di atas sebuah meja. Apelnya bersentuhan dengan permukaan meja. Apelnya berada di atas meja. Jadi, kita menggunakan on. Kalimatnya adalah the apple is on the table. Kita gunakan on karena apelnya menyentuh meja atau apelnya betul-betul berada di atasnya meja. Kulit apelnya itu bersentuhan dengan permukaannya meja. Sedangkan gambar balon, meskipun ia berada di atas meja, namun balonnya tidak menyentuh permukaan meja. Balonnya menggantung. Jadi, kalimatnya adalah the balloon is above the table. Kita tidak bisa menggunakan on ya, karena balonnya tidak menyentuh permukaan meja. Balonnya menggantung. Jadi, kita gunakan the balloon is above the table. Balonnya berada di atas meja, tapi balonnya menggantung. The next is in.
In artinya adalah di dalam. Pada contoh ada beruang teddy bear yang berada di dalam kotak. Penggunaan kalimat bahasa Inggrisnya adalah the teddy bear is in the box. Boneka beruangnya berada di dalam kotak. Lalu untuk benda-benda yang menggantung di dinding, menggunakan preposition of place apa? Untuk benda-benda yang menempel dan menggantung di dinding, kita gunakan on. Contohnya adalah mirror atau cermin. The mirror is on the wall. Cerminnya berada di dinding. The clock is on the wall. Jam dindingnya menempel di dinding. The air conditioner is on the wall. Dan tugas kalian hari ini yang pertama adalah mencatat materi pembelajaran hari ini ke dalam buku tulismu. Dan yang kedua adalah menyelesaikan soal latihan di buku Grow with English Book 4 halaman 43. Itu ada sebuah gambar ruang tamu dan di bawahnya ada statement atau kalimat. Tulis yes jika kalimatnya betul dan kalian tulis no jika kalimatnya salah. Nomor 1 contohnya, the green table is in front of the sofa. In front of artinya di depan. The green table is in front of the sofa. Meja yang berwarna hijau berada di depan sofa. Ya, jawabannya yes, betul. Number 2, the lamp is behind the yellow sofa. Lampunya berada di belakang sofa yang berwarna kuning. Tulis yes jika benar dan tulis no jika salah. Di situ lampunya bukan di belakang yellow sofa ya, tapi di sebelah. Number 3, the lamp is beside the yellow chair. Kalian perhatikan lampunya apakah betul ada berada di samping kursi yang berwarna kuning, chair. Ada tidak chair di situ? Iya, di situ tidak ada chair, yang ada adalah sofa. Jadi jawabannya adalah no. Nomor 4, the painting is on the wall. Lukisannya menggantung di dinding, yes. Number 5, the television is on the bookcase. TV-nya berada di atas lemari buku. Itu tidak benar ya. Yang benar, the TV is on the cupboard. Number 6, the bookcase is beside the television. Rak bukunya berada di sebelah televisi. Yes, jawabannya adalah no. Yang betul, the bookcase is beside the radio. Nah, yang nomor 7 kalian jawab sendiri ya nak. Demikian pembelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.